Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devini Aulia Rahman, mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi. Dalam video kali ini saya akan membawakan tugas UAS saya untuk mata kuliah Profesi Keguruan yang diampu oleh Ibu dosen Yanti Rusmiati MPD. Tema kali ini adalah peran, hak, dan kewajiban guru. Mari kita lihat bersama-sama. Apa itu profesi? Profesi secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yaitu kata profession dan berasal dari bahasa Latin yaitu professus yang artinya mampu dan ahli dalam suatu bentuk pekerjaan. Profesi merupakan sebuah pekerjaan atau jabatan yang memerlukan pengetahuan dan keterampilan atau keahlian khusus yang didapat melalui pendidikan dan pelatihan secara khusus. Profesi adalah bidang pekerjaan tertentu yang dinilai telah memenuhi kriteria. Dengan kata lain, tidak semua pekerjaan dapat disebut sebagai profesi. Terdapat persyaratan atau kriteria khusus yang perlu dipenuhi, yakni setiap profesi memiliki spesialisasi ilmu berdasarkan kekhususan ilmu, sehingga orang yang masuk ke dalam suatu bidang profesi harus memiliki latar belakang keilmuan yang relevan berhubungan dengan profesinya. Memiliki kode etik dalam menjalankan profesi. Hal ini diperlukan agar menjaga martabat dan menjadi pedoman bagi insan di bidang profesi dalam menjalankan profesinya. Memiliki organisasi profesi yang merupakan wadah perkumpulan dan perjuangan insan profesi yang berfungsi sebagai wadah untuk mengembangkan profesi melalui berbagai inovasi dan komunikasi suatu profesi dan menjadi simbol kuatnya organisasi profesi di tengah-tengah masyarakat. Mendapat pengakuan dari masyarakat terhadap profesi yang telah terbukti memiliki peran sesuai bidang profesi yang digelutinya. Memiliki panggilan hidup dikarenakan profesi merupakan karir yang mengharuskan seseorang untuk sepenuhnya mengabdikan diri dan mendalami keilmuan dalam bidang profesi tersebut. Semakin lama seorang terjun dalam suatu profesi, maka akan semakin ahli orang tersebut dalam bidang profesinya. Memiliki kecakapan diagnostik. Hal ini diperlukan agar seseorang yang menggeluti bidang profesi memiliki kemampuan memperkirakan penyebab atau akibat berdasarkan gejala serta kemampuan untuk menentukan tindakan yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Mempunyai klien yang jelas, dikarenakan profesi merupakan suatu pekerjaan di bidang jasa. Apakah pekerjaan guru suatu profesi? Guru dapat digolongkan sebagai profesi karena guru memiliki syarat pekerjaan yang dapat digolongkan sebagai profesi, yakni guru memiliki spesialisasi ilmu yang berdasarkan kekhususan keilmuan, sehingga guru tersebut pastinya memiliki latar belakang keilmuan atau berpendidikan tinggi di bidang keguruan. Guru memiliki kode etik, yaitu kode etik keguruan. Guru juga memiliki organisasi keguruan seperti PGRI dan MGMP, serta banyak lagi organisasi lainnya. Berikutnya, pengakuan yang didapat berdasarkan pengakuan masyarakat bahwa guru telah terbukti mempunyai peran sesuai bidangnya di pendidikan. Guru juga memiliki panggilan hidup yang menjadikan guru mengabdikan dirinya secara penuh untuk pendidikan anak bangsa. Selanjutnya, guru memiliki kecakapan diagnostik yang dapat memperkirakan penyebab, menganalisis, serta menentukan tindakan yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah. Terakhir, guru juga memiliki klien yang jelas. Di sini, klien guru adalah seorang murid atau peserta didik. Peran dan fungsi guru. Guru memiliki satu kesatuan peran dan fungsi yang tak terpisahkan antara kemampuan mendidik, membimbing, mengajar, dan melatih. Keempat kemampuan tersebut merupakan kemampuan integratif yang satu sama lain tak dapat dipisahkan dengan yang lainnya. Dari sisi lain, guru sering dicitrakan memiliki peran ganda yang dikenal dengan emas lim dev. Emas lim lebih merupakan peran kepala sekolah, akan tetapi dalam skala mikro di kelas, peran itu juga harus dimiliki oleh para guru. Emas lim dev adalah educator, manager, administrator, supervisor, leader, innovator, motivator, dynamizer, evaluator, and facilitator. Educator. Educator merupakan peran yang utama dan terutama khususnya untuk peserta didik pada jenjang pendidikan dasar SD SMP. Peran ini lebih tampak sebagai teladan bagi peserta didik sebagai role model, memberikan contoh dalam hal sikap dan perilaku, dan membentuk kepribadian peserta didik. Sebagai manajer, pendidik memiliki peran untuk menegakkan ketentuan dan tata tertib yang telah disepakati bersama di sekolah, memberikan arahan atau rambu-rambu ketentuan agar tata tertib di sekolah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh warga sekolah.
Sebagai administrator, guru memiliki peran untuk melaksanakan administrasi sekolah seperti mengisi buku presensi siswa, buku daftar nilai, buku rapor, administrasi kurikulum, administrasi penilaian, dan sebagainya. Bahkan secara administratif, para guru juga sebaiknya memiliki rencana mengajar, program semester, dan program tahunan. Dan yang paling penting adalah menyampaikan rapor atau laporan pendidikan kepada orang tua, siswa, dan masyarakat. Sebagai supervisor, peran guru adalah terkait dengan pemberian bimbingan dan pengawasan kepada peserta didik, memahami permasalahan yang dihadapi peserta didik, menemukan permasalahan yang terkait dengan proses pembelajaran, dan akhirnya memberikan jalan keluar pemecahan masalahnya. Peran sebagai leader bagi guru lebih tepat dibandingkan dengan peran sebagai manajer, karena manajer bersifat kaku dengan ketentuan yang ada. Dari aspek penegakan disiplin, misalnya, guru lebih menekankan disiplin mati. Sementara itu, sebagai leader, guru lebih menekankan kebebasan secara bertanggung jawab kepada peserta didik. Dengan demikian, disiplin yang telah ditegakkan oleh guru dalam perannya sebagai leader adalah disiplin hidup. Dalam melaksanakan peran sebagai inovator, seorang guru harus memiliki kemampuan belajar yang cukup tinggi untuk mendapat pengetahuan dan keterampilannya sebagai guru. Tanpa adanya semangat belajar yang tinggi, mustahil bagi guru dapat menghasilkan inovasi-inovasi yang bermanfaat untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. Adapun peran sebagai motivator terkait dengan perannya sebagai educator dan supervisor. Untuk meningkatkan semangat dan gairah belajar siswa perlu memiliki motivasi yang tinggi, baik motivasi dalam dirinya sendiri, intrinsik, maupun dari luar, ekstrinsik, yang utamanya berasal dari gurunya sendiri. Dinamisator. Peran guru sebagai dinamisator, guru yang efektif dapat memberikan dorongan kepada anak didiknya dengan jalan menciptakan suasana dan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Evaluator. Peran guru sebagai evaluator adalah di mana seorang guru yang profesional mampu menyusun instrumen penilaian yang baik, melaksanakan penilaian dalam berbagai bentuk dan jenis penilaian, serta mampu menilai setiap pekerjaan dan tugas siswa yang telah diberikan. Fasilitator. Guru sebagai fasilitator diharuskan untuk dapat menjadi wadah yang memfasilitasi setiap siswa. Dalam melaksanakan perannya sebagai fasilitator, seorang guru mampu memberikan bantuan teknis, arahan, dan petunjuk kepada peserta didiknya. Ia dapat memfasilitasi segala kebutuhan peserta didiknya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Itulah beberapa peranan yang harus dijalankan oleh seorang guru. Memang masih banyak lagi peranan yang dapat dilakukan oleh seorang guru dalam menghadapi tantangan pendidikan di masa depan. Peran, hak, dan kewajiban guru. Dalam menjalankan tugas profesinya, guru memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan diperhatikan. Hak guru merupakan apa-apa saja yang didapat seseorang yang memiliki profesi guru, dan kewajiban guru merupakan apa-apa saja yang harus dilaksanakan guru dalam menjalankan tugasnya. Hak dan kewajiban guru sebagai pendidik diatur di semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan, dan ini terkandung dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Adapun hak-hak yang dimiliki seorang guru dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada bagian 2 pasal 14, yakni 1. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Yang kedua, mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi dalam pekerjaannya. 3. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. 4. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi diri. 5. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan. 6. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. 7. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugasnya. 8. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi. 9. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan. 10. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik. 11. Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidang pendidikan. Selain hak-hak yang dijabarkan tadi, guru juga memiliki hak-hak seperti hak hidup sejahtera, hak perlindungan karir, hak kebebasan intelektual, hak berpendapat, hak berserikat, dan hak pengembangan karir.
Berbagai hak yang dijelaskan selayaknya dapat membuat guru merasa aman dalam menjalankan profesinya dan dapat berkontribusi dalam memajukan pendidikan. Selain hak, guru juga memiliki kewajiban yang harus dijalankan. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pada pasal 20 dijabarkan tentang kewajiban guru, yaitu 1. Merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta mengevaluasi dan memberi hasil berupa nilai dalam pembelajaran. 2. Mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 3. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif terhadap jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. 4. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika. 5. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai materi peran hak dan kewajiban guru. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, apalagi terhadap insan profesi guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.